Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua. Semoga hari ini kita sehat semua. Hari ini adalah pertemuan mengenai aspek kehamilan, yang mana sudah ada beberapa kali pertemuan yang lalu. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi. Salah satunya kemarin adalah tanda-tanda kehamilan. Ya, kehamilan. Oke. Masih ingat apa itu tanda-tanda kehamilan? Sebelum Ibu share materi yang baru, bisa diingat ada beberapa tanda gejala kehamilan itu. Ada tanda pasti, tanda kemungkinan, dan tanda tidak pasti. Oke, berarti masih ingat yang kemarin ya materi kita yang baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu di RPS kita tentang perubahan psikologis pada ibu hamil trimester pertama, 2 dan 3. Oke. Sekarang ibu mau share materinya ya. Oke, nampak? Ya. Ibu share ini dengan judul adalah perubahan psikologis pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Umur berapa trimester pertama? 0 sampai 12 minggu. Kalau 0 sampai 12 minggu itu artinya 3 bulan ya. Terus ada trimester kedua ya, sebelum gerakan dan sesudah gerakan janin dirasakan. Selanjutnya adalah trimester ketiga, kekhawatiran, kecemasan, dan kewaspadaan persiapan menunggu kelahiran ya. Itu kita lihat kebutuhannya ya. Di sini kita lihat ibu hamil yang mengalami perubahan pada dirinya baik secara fisik maupun psikologis. Dengan terjadinya perubahan tersebut, maka tubuh mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Seringkali kita mendengar ibu hamil sangat berbahagia setelah mengetahui dirinya hamil. Ini yang direncanakan. Kalau yang nggak direncanakan, nah, kadang-kadang dia merasa belum siap untuk menghadapi kehamilannya. Namun ada juga ibu hamil yang merasa bingung, mudah sedih, mudah menangis, padahal dia sendiri tidak mengetahui apa penyebab perasaan tersebut. Kalau perasaan seperti itu terus terjadi, maka dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan membuat orang sekitarnya menjadi bingung karena kita tak tahu apa masalahnya. Kadang dia tidak menerima tentang kehamilannya ya. Ini kita lihat tentang perubahan psikologis pada ibu hamil trimester pertama ya. Trimester pertama ini ya disebut sebagai penentuan. Artinya penentuan adalah membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Seorang ibu setelah mengetahui dirinya hamil, maka responnya berbeda-beda. Sikap ambivalen sering dalam keadaan pada waktu hamil, artinya kadang-kadang ibu merasa senang dan bahagia karena segera akan menjadi orang tua. Tetapi tidak sedikit juga ibu hamil merasa sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil. Ini biasanya ibu yang tidak siap menghadapi kehamilannya. Makanya biasanya ibu dengan anak pertama sudah siap, sudah melakukan apa itu? Sudah melakukan persiapan, baik persiapan psikologisnya gitu ya, gitu dia. Ya. Jadi yang tidak siap itu ibu yang bagaimana? Misalnya ya, karena pada saat itu hormon sedang tidak labil ya. Kadang-kadang kalau dia tidak menerima, misalnya sudah anaknya 2 atau 3 belum siap ya, dan mungkin terlalu rapat, jadi kadang-kadang emosinya tidak stabil ya. Itu dia. Oke, kita lihat. Perasaan sedih dan kecewa ini dapat disebabkan oleh karena segera setelah konsepsi kadar hormon progesteron dan estrogen dalam kehamilan akan meningkat, dan ini akan menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. Ini pada saat ibu yang juga menerima kehamilannya misalnya kan. Nah, jadi tapi perasaan itu akan muncul diakibatkan karena apa? Kadar hormon yang tidak
stabil, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Ya, itu dia. Oke. Ibu merasa tidak sehat sehingga seringkali membenci kehamilannya. Pada trimester pertama ini, seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. Sikap ibu terhadap suami atau terhadap orang lain juga berbeda-beda. Kadang ingin merahasiakannya, hal ini bisa terjadi karena memang perutnya masih kecil dan belum kelihatan membesar. Tapi ada juga ibu yang ingin segera memberitahukan kehamilannya kepada suami atau orang lain. Ini yang seperti yang telah ditunggu-tunggu misalnya. Ya, yang sudah lama menunggu atau anak pertama yang memang sudah dipersiapkan. Walaupun tidak tampak pada diri ibu itu, ya, dia selalu memperhatikan ini. Saya sudah hamil tetapi kenapa ya begini, kenapa begitu. Karena memang belum ada perubahan bentuk tubuh, ya. Oke, next. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Ya. Hasrat untuk melakukan seksual pada wanita trimester pertama ini juga berbeda. Walaupun beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi, kebanyakan mereka mengalami penurunan libido. Selama periode ini disebabkan ibu hamil trimester pertama ini masih sering mengalami mual, muntah sehingga merasa tidak sehat. Keadaan ini menciptakan kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suaminya. Itu tadi dia, karena pengaruh hormon tadi ya menyebabkan mual dan muntah sehingga dia tidak siap untuk berhubungan. Ya. Iya, Bu. Itu adalah trimester pertama. Nah, jelas yang disampaikan untuk perubahan psikologis trimester pertama? Oke, next kita lanjut dengan perubahan psikologis pada ibu hamil trimester kedua. Yuk, trimester kedua kita sampaikan tadi umur kehamilan berapa? 13 sampai 24. Ya, bagus, pinter. 13 sampai 28 minggu. Trimester ini sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Nah, ya, saat ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasakan sebagai beban. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi dan pikirannya secara konstruktif. Begitu, sudah mulai menerima, sudah mulai tampak perutnya walaupun belum besar, begitu. Mual muntahnya sudah berkurang karena hormonnya sudah mulai membaik. Ya, ini dia. Oke, ya. Ibu juga dapat merasakan gerakan bayinya. Nah, inilah sudah anakku. Jadi sudah merasa senang dia, sudah ada gerakannya begitu, ya. Dan merasakan kehadiran bayinya sebagai seorang di luar dari dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan, rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester pertama. Ya, dan merasakan meningkatnya libido. Ibu merasa lebih stabil, kesanggupan mengatur dirinya lebih baik. Kondisi atau keadaan ibu lebih menyenangkan. Ibu mulai terbiasa dengan perubahan fisik tubuhnya. Janin belum terlalu besar sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu sudah mulai menerima dan mengerti tentang kehamilannya. Dia sudah mulai ada gerakan janin, sudah merasa senang, begitu ya. Jadi ketidaknyamanannya sudah mulai berkurang, begitu ya. Oke. Ya, itu adalah trimester kedua. Kita lihat sekarang trimester ketiga. Nah, apa yang berubah? Ya, di trimester ketiga ini sering disebut periode menunggu dan waspada. Sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Nah, gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya persalinan.
cemas ibunya. Bagaimana nanti mau pertolongan persalinan, bisakah saya ini? Kadang-kadang ibunya begitu kalau anak pertama. Kalau anak yang sudah di atas kedua, ketiga, bagaimana dengan keadaan saya? Bagaimana dengan bayi saya? Apakah nanti tidak cacat lahirnya? Dia banyak pikirannya, sehingga dia perlu waspada dan sabar untuk menenangkan dirinya, begitu ya. Lanjut, ibu juga sering merasa khawatir atau takut kalau bayinya akan dilahirkan tidak normal. Ini yang terutama. Jadi pada saat kadang-kadang persalinan, ibu bertanya waktu lahirnya, lahir alhamdulillah, kita sebut ibu sudah lahir anaknya. Yang dia tanyakan bukan apa-apa, bu normal bu, lengkap semua bu. Nah itulah kecemasan yang sebelumnya dia simpan, itulah di trimester ketiga ini ya. Jadi kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan menghindari orang atau benda apa saja yang dianggapnya membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan. Ini sering timbul, apalagi dia bercerita dengan rekan-rekannya kalau anak pertama. Katanya kalau melahirkan tuh sakit, bagaimana nanti bu, sanggup nggak saya, mampukah saya? Udahlah bu, saya operasi aja kalau tidak mampu. Nah itulah yang harus kita bangun psikologisnya. Ibu, kita belum pernah, jadi kita coba dulu. Kalau memang semua persalinan itu dapat dengan normal, apa salahnya setelah kita melihat tidak ada penapisan yang ada pada ibunya, ya kita usahakan normal, kita bangun jiwanya. Ya, rasa cemasnya harus kita hilangkan dengan menjadi ibu yang mampu untuk melahirkan bayinya sehat. Kecuali ada indikasi tidak dapat lahir normal, nah juga kita harus membangun jiwa ibunya untuk siap melahirkan dengan cara yang lain, begitu ya. Morning sickness yang berlebihan, ya, mual muntah atau disebut pada kehamilan adalah emesis. Ya, kalau sudah berlebihan menjadi hiperemesis. Ya, sehingga kadang-kadang ibunya tak dapat bangun, begitu ya. Jadi pusing kepalanya, tidak dapat membangunkan dirinya, tidak dapat bangun pagi hari, itu kadang-kadang dia ya. Ada tambahan untuk trimester pertama? Perubahan ke psikologisnya bu, ada rasa malas bu. Betul sekali, banyak kita lihat bangun pagi hari agak sulit ya, ibunya malas mengerjakan sesuatu. Ada yang kadang-kadang ibunya malas mandi, malas sisiran. Itu perubahan-perubahan ya yang kita pelajari ya Andi. Ini adalah perubahan psikologis ibu pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Baik anak-anakku semua, hari ini kan materi kita tentang perubahan psikologis. Pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi yang lain, bagaimana untuk dapat kita membantu ibu dalam perubahan psikologis trimester pertama, kedua, dan ketiga tadi. Sudah kita share kalau rasa cemas berarti bagaimana kita menghadapi kecemasannya, tenaga kesehatan. Kita bantu, kita bangun jiwanya dan keluarganya. Kita dukung ibunya, begitu ya. Terus rasa mual dan muntah itu karena ada hormon, biasanya kita berikan membantu ibu dalam perubahan psikologis trimester pertama, kedua, dan ketiga tadi. Sudah kita share kalau rasa cemas berarti bagaimana kita menghadapi kecemasannya, tenaga kesehatan. Kita bantu, kita bangun jiwanya dan keluarganya. Kita dukung ibunya, begitu ya. Terus rasa mual dan muntah itu karena ada hormon, biasanya kita berikan obat-obatan ringan bila terlalu berlebihan muntahnya, dan kita anjurkan untuk makan dalam porsi sedikit tetapi sering untuk asupan gizinya ya. Untuk trimester kedua karena posisi ketidaknyamanannya sudah berkurang, biasanya kita anjurkan tetap menjaga kesehatan dan gizinya, dan kita anjurkan untuk sering periksa ya. Dan trimester ketiga kita siapkan ibunya untuk menghadapi persiapan persalinan yang sudah kita pilah dari penapisan-penapisan yang dapat persalinan normal dengan tidak. Kalau memang dapat persalinan normal ibunya, setelah kita lihat semua keadaannya, ya kita siap, kita bangun jiwanya, kita siapkan untuk persalinan normal. Bila tidak, berarti kita bangun juga jiwanya, kita bimbing untuk mempersiapkan dirinya dalam pertolongan persalinan lainnya.
Ya, yang kita harapkan adalah ibu dan bayinya sehat. Oke, next. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Bu, selama kehamilan itu kan ibunya ada mengalami perubahan psikologis. Mm-mm. Tapi kan ada juga, Bu, beberapa ODGJ itu yang hamil. Itu apa mereka mengalami perubahan psikologis juga, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, bagus pertanyaannya. Siapa yang bertanya nih? Pula, Bu. Oh lah, ya, bagus pertanyaan. Bagaimana dengan ibu hamil dengan ODGJ ya? Nah, itulah mungkin yang kalau semua ada pasti perubahan dalam psikologis kehamilan. Tetapi karena ibunya sudah dalam keadaan gangguan, kadang-kadang tidak tersampaikan, apalagi ibunya tidak di bawah pengawasan anggota kesehatan. Ya, sebenarnya dia mengalami gangguan, tetapi kita tidak tahu karena dia tidak disampaikannya kepada orang karena kita tidak mengerti tidak ada dia kontak dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi sebenarnya dia ada ya, tetapi itulah hidup. Mungkin Allah memberikan kepada orang-orang tersebut sehingga dia dapat bertahan hidup walaupun sebagian kita lihat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan begitu. Itu bagus pertanyaannya. Oke, mungkin ada masukan dari kawan-kawan lain yang ada pengalaman di luar? Mungkin kalau tadi tentang ODGJ, Bu, kalau bisa ditemukan di jalan, menurut saya bagi pihak setempat itu diantarkan ke dinas sosial, Bu. Nanti dinas sosial biasanya ngasih pemantauan sendiri. Bagus, itu ya. Oke, itu yang kita berarti itu yang ibu mau dari kalian. Berarti ada empati dari kita, ya kan? Ada empati, ada rasa. Kadang-kadang yang kita ditemukan di jalan itu sebenarnya orang dari dinas sosial ini sudah mengantarkan ke tempat-tempat yang layak buat mereka untuk dirawat. Tetapi kadang-kadang lepas dari kontrol dan pengawasan. Tetapi kita lihat sekarang sudah mulai berkurang ya, apalagi wanita. Ya, tidak ada lagi di jalan-jalan. Itu luar biasa sekarang program pemerintah, sehingga setiap yang sakit dengan ODGJ itu sudah ada tempatnya, perawatannya. Kecuali mungkin yang tidak ada keluarga, biasanya itu dari pihak dinas sosial sudah mendata. Karena dari sekarang kita lihat pelayanan dasar di puskesmas juga pelayanan untuk ODGJ itu sangat terpantau dengan ketat, sehingga tidak ada lagi sebagian yang berkeliaran di tengah jalan begitu ya. Oke, bagus pertanyaannya dan jawabannya dari rekan-rekannya. Jadi kalau kita ada melihat di jalan atau di mana yang tidak terawat, sebaiknya kita sampaikan ke yang berkewenangan ya. Seperti kalau di desa, kita sampaikan dulu ke keluarga dan kepala desanya untuk dapat dirawat di tempat perawatan seperti rumah sakit ya. Sekarang kalau dulu mungkin kita berpikir kalau kita rawat tidak ada biaya. Sekarang tidak lagi ya, biaya sudah disediakan oleh pemerintah, semua sudah terfasilitasi sehingga diberikan gratis semuanya karena ada pelayanan BPJS gitu. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Bila tidak ada yang bertanya, sampai pertemuan hari ini aku rasa cukup ya. Kita sambung pertemuan selanjutnya ya. Mohon semua menyimak materi ini. Nanti akan ibu share kembali materinya di grup WA ya. Selesai kita? Selesai, Bu. Baik, terima kasih. Semoga kita sehat selalu sehingga dapat bertemu di selanjutnya ya. Atau sebelum ibu tutup, ada yang bertanya lagi? Ya, oke ya Dinda. Mau nanya, apa konsultasi yang kita kasih kepada ibu yang sudah melahirkan, Bu, jika dia mengalami baby blues? Oh, ini bagus pertanyaan, baby blues. Kadang-kadang ibu yang persalinan dengan baby blues adalah sebelumnya mungkin ada sesuatu di dalam baik keluarga dekatnya ya, atau kita belum tahu apa permasalahan baby blues. Apakah persalinan itu tidak direncanakan? Biasanya begitu ya, sehingga merasa tidak menerima keadaannya begitu. Biasanya tekanan psikologisnya yang sangat luar biasa itu. Yang terutama kita sampaikan adalah keluarganya dulu ya. Dari tenaga kesehatan harus mendekati keluarganya bahwa ibu yang baby blues itu adalah
kita berikan dulu perawatan pendekatan dengan keluarga, yang artinya adalah perhatian penuh dulu dari keluarga, begitu ya. Keluarganya di samping supaya jangan terjadi sesuatu dengan bayi dan ibunya. Yang kita takutkan apa? Kadang-kadang seperti kita lihat di media sosial itu, bayinya teraniaya ya, tidak, kadang-kadang mohon maaf, terdapat kita sedih kadang-kadang kita lihat di media. Jadi untuk itu, jadi atau ibunya sendiri yang mengakhiri hidupnya, kadang-kadang begitu ya. Jadi itulah yang harus kita lihat. Kadang-kadang siapa keluarga terdekatnya yang dapat membangun jiwanya dulu, psikologisnya, yang dapat menyayanginya dulu, perhatian khusus dulu. Nah begitu, itulah langsung kita konsulkan lagi ke dokter ya, atau psikologis ya, bagian psikolog, sehingga dapat membantu ibu itu untuk apa pencetusnya, sehingga lepas dari keadaan situasinya. Itu dia ya. Jadi tenaga kesehatan itu memang harus, baby blues itu yang terutama. Makanya setelah ibu melahirkan itu kita sampaikan dulu keluarga, ibu suami, nenek terdekat ya, ibu ini tolong dirawat karena kondisi fisiknya yang lemah ya, kurang sehat. Jadi mohon selalu dekat, berikan motivasi hidup ya, wejangan melalui agama dan kehidupan sehari-hari, mungkin begitu. Dan konsul ke tenaga kesehatan mungkin. Jadi kan ada orang kayo nggak nih? Dulu orang tua kita bilang, enti anu taringan seserenge inenuena mari besalinen kase ye sidang bela. Ingat nggak itu? Itu dia arti kata orang tua. Sidang bela itu dia menganggap ada datang hantu atau orang lain yang mengganggunya. Padahal itu yang kita takutkan, baby blues. Karena apa? Jiwanya kosong, lelah, capek dia mengurus. Jadi kita bantu untuk mengurus bayinya, keluarga, suaminya. Kadang-kadang ibu itu merasa dia lelah, kenapa harus dia sendiri yang melakukannya? Jadi dia merasa berontak jiwanya, timbullah baby blues. Karena sebelumnya mungkin ada tekanan psikologis. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, alhamdulillah sudah terwakili semua. Baik, bila tidak ada, terima kasih atas pertanyaan semua dan kehadiran untuk anak-anak semua hari ini. Ya, baik, boleh kita tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa hari ini kita telah bertemu lewat Zoom ya. Nanti suatu saat lagi bila kita tidak sempat nanti atau ibu keluar, kita akan bertemu lewat Zoom juga begitu ya. Tapi semoga kita sehat semua. Baik, kita tutup. Semua harus tampil kamera ya, karena mau di screenshot ya. Nikmah mana? Nikmah, ayo Nisa, walaupun sakit nggak apa-apa Nisa. Yuk, Nikmah, ini Khairunisa. Baik ya, udah tampil semua anakku. Terima kasih atas kehadiran semua. Ibu screenshot, hitung mulai. Ini mau dipoto ya. Ibu hitung mulai. Nikmah nggak nampak nih. Oke, Nikmah. Oke, yang senyum semua. Baik, terima kasih atas kehadiran. Ibu hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.